من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru, para orang tua yang sama kita muliakan, yang hadir di tengah-tengah kita, diantaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ubaidillah selaku Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bahrudin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Ali, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Aparatur pemerintah yang hadir, Desa Cibuntu, Lurah Desa Cibuntu, Bapak Haji Abdurrahim, Babinsa Bapak Haji Sukardi, Bapak Kadus, Bapak Haji Tamat Taufik, Bapak RT Haji Hakim, Bapak RT Haji Rohmat, semuanya tahun depan berangkat dah. Para panitia penyelenggara peringatan Maulid dan segenap para ibu, bapak, hadirin, hadirat, rekan-rekan remaja, jamaah, dan terkhusus teman-teman Bentabok, tim hadroh yang hadir, dan para bapak semuanya, para ibu yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, tema kita kali ini dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah SAW dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 15 Jumadil Akhir 1441H. Itu baca diri dah. Bicara Maulid, walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti Pak, selaman-laman. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita jauh, tapi kita tetap istiqomah cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita cinta, karena cinta Rasulullah pun sama begitu besar buat kita. Rasulullah cintanya dari dunia sampai akhirat buat umatnya. Terbukti ketika Rasulullah mau wafat, beliau Rasul ketika mau wafat, Jibril datang ngasih kabar,
Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulahal anta. Sesungguhnya aku haramkan nabi-nabi yang lain masuk surga lebih dulu, kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Jaminan umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu, kecuali umatmu masuk duluan. Luar biasa jaminan dari Allah. Sayangnya luar biasa, Rasulullah masih mikirin kita. Bahkan detik-detik beliau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, siapa yang beliau cari? Ummati, ummati. Rasulullah nyari-nyari kita. Atau kita kan lain bang, mau mati lain. Kalau kita mah jauh udah begitu. Kali jadi RT gitu, rakyat gua kagak. Enggak. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Anak kita kumpulin lagi cengap-cengap. Mad, sin, roh, ji, kumpul sini kumpul. Ade lo yang bontot bilangin, Bapak Roman udah gak kuat bawa penyakit sini. Ngumpul. Bapak mau mesen sama lo. Halo bapak udah gak ada umur. Itu ruko pinggir jalan lu jangan jual. Emang apa Pak? Punya Cina. Grebek kita. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Rasulullah enggak bang, nyari-nyari kita. Sayangnya begitu hebat dan dahsyat. Di dunia, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini Cibuntu doang saya ngomong nih. Jangan bilang siapa-siapa ya Pok. Rahasia nih. Pokoknya kita doang yang tahu nih. Rahasia apa nih? Di sini doang nih saya ngomong. Ada cerita Bu, dalam salah satu kitab diriwayatkan nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Agak ada yang nongol bang, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani? Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong bang. Udah pantas banget udah, maka gak ada lagi. Baru yang dihidupkan oleh Allah pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya lah. Panitia pembangunan masjid doang. Ada panitianya, bagi tugas. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Bagian ngamplopin kiai siapa? Kan bagi tugas. Panitia. Bagi tugas diatur sama Allah. Allah panggil malaikat pertama Pok. Ridwan, labaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering kumpul di majelis taklim, tangannya pemurah, santun dengan yatim, bantu pembantu pembangunan masjid. Pokoknya pendekatannya orang sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 malaikat Ridwan. Wah, ini lawan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci,
Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh leher botol kecil kenapa po? Dicekekin belum dia tiap hari. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot bang, udah parah tuh makhluk. Nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi tuh. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, palanya habis ya kerepuk. Nah, kucing melongo nungguin pala. Lagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur ya presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang, pelit. Pendek kata nih, manusia gak pernah berbuat amal soleh, yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap, OTW. Malik, malaikat Malik hebat. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi bang. Alam udah rata semua, udah hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ini orang JCS nya. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini. Ini bagaimana nyari kuburan? Udah rata semua, jangan kan nyari kuburan, nyari grand wisata yang nggak nemu. Udah rata semua bang, nggak ada grand wisata, nggak ada lah. Cibuntu nggak nempel, udah hancur-hancuran. Kiamat. Kata malaikat Jibril, lu coba cari di Google Map. Ini mah tambahan doang po, ilok Jibril ngomong begitu. Enggak nemu, udah kita ini bingung. Terus bagaimana urusan ini? Kita disuruh nyari kuburan Nabi, sujudnya minta petunjuk. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah bang, terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Tuh, ban mobil meleduk. Kaget. Ini pembangunan tol itu dia meleduk. Iya, petasan enggak, mau sekali ban berarti. Kata Rasulullah, ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius loh. Ini kalau bahasa kita bang, itu tambahan doang cius. Harus cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar ini hari kiamat Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah bang? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Ada pemimpin sekarang model begitu? Agak nemu, belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjir mulu, najong bener. Belum jadi doang, tenang aja, saya akan kasih kartu prabayar, prakerja, pret ujungnya, ledek banget tahu. Tanya kagak naik, BPJS naik 100%, najong. Rasulullah bang beda. Di mana umat saya ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, gue juga gak tahu urusan umat lu. Umat lu kayaknya masih pada rebah semua. Gue juga gak tahu, gue tugas gue nih bangunin lu dari kuburan terus ngajak ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Iya bener. Ayo dah kemon. Tuh, akhirnya Rasulullah berangkat diajak malaikat Jibril OTW ke surga. Tuh, naik Grab. Naik Grab. Naik buruk, gojek. Rasulullah berangkat diajak malaikat Jibril bang.
masuk ke surga. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang agak betah bang. Nabi di surga bengong, mondar mandir, mukanya murung, rada bete. Nabi mukanya galau banget, gabut. Kata bocah anak gaul sekarang gabut. Ditegur sama yang punya surga, Muhammad, labbaik ya Rob. Enggak betah di surga? Betah ya Rob, betah. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini, ada kopi, ada tisu. Di sini ya, rakwa. Baru ini ngopi, launya tisu. Ini jauh banget lagi meja mau bangku. Ilah. Tuh deketan enak megangnya maksudnya. Jauhan. Wah larutan, makasih guru. Mantap nih cap 3 badak. 3 badak, cap badak membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering. Sariawan membantu bol pecah-pecah. Wah, ada di sini. Apa lu bocah tawa? Bol mah di mana-mana memang pecah. Mengkirut bol mah. Kenapa mengkirut? Karena dicuci doang. Kagak ditriska dia. Tengah malam tawa aja deh bang, mau ngapain lagi udah. Jadi lagi bayang ini yang mengkirut ya. Lu raba dan ntar. Terus saya betah ya Rabbi surga, betah kata Rasulullah. Tapi kenapa bengong begitu? Ngomong dong, komen, cielah, like and subscribe. Ya Allah, ngomong. Kenapa bengong aja? Kata Allah, saya bengong bukan gimana ya Rob. Saya bengong ini mikirin umat saya nasibnya bagaimana. Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ya Allah bang, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin begitu? Enggak, ora nggak ada udah. Belum jadi doang kita dikasih pamflet, stiker, kudungan, kaos. Ilah. Tenang aja Pak, tenang aja, tenang. Bagaimana kakak tenang? Mau lu curangin. Mana-mana menang, di TV kalah, najong. Curang itu. Debat kita. Tuh, ya Allah, Rasulullah. Keluar dari surga Rasulullah, baru manusia dihidupkan oleh Allah. Seluruh manusia dibangkitkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat. Kumpul semua kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudahan laki dah. Gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita. Panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Nggak nemu Alfamart, Indomaret nggak nemu sono. Warung kelontong nggak ada, apalagi galon isi ulang, kagak nemu. Tuh disediain buat orang yang rajin sholawat, yang sering kumpul di majelis maulid. Apa yang disediain oleh Allah? Haudzuka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Tuh disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen sholawat, biarin di sana dia. Mampus dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Kausan dia syukurin sih, liangkalan tuh selawat masih kagak doyan najong bener. Makanya nih beruntung kita pada anak muda kita mau main hadroh, baca sholawat yang dilantunkan. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah dengan hadroh. Dibaca kalimat lantunan sholawat. Tola'al badru alaina. Masya Allah, kemuliaan akhlak Rasulullah udah ada semua dibaca tadi. Habib Hussein udah ada tuh, dirawi semua udah ada. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji dikutip di rawi itu, kalau kita baca beliau mengarang rawi itu luar biasa. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu, Nabi orangnya maluan banget.
Pernah Nabi, kenapa malu? Saya katakan, bang, Nabi pernah dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, Ka'bah lagi rusak didandanin, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Langsung Rasulullah turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis doang po kelihatan malu tuh, tibang betis. Kita sekarang urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya kemana tahu? Naik motor Mio, wah lah pakai celana wahai. Mau di kampung pakai keliling. Kirain kenal pot racing, agak tahu kulit. Jagain po, anak kita perawan tuh pakai jilbab. Jilbab itu yang bukan yang dipakai di pala empok, yang di pala empok itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Ini biar tahu, yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan, kayak pakai gamis tuh gombrok, namanya jilbab. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Tawa dah. Nih, jagain po anak kita perawan, baik-baik pakaiannya. Nih. Rasulullah betisnya kelihatan malu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong. Marahan enggak? Pangkat lebih tinggi dari kenabian Rasulullah. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, lebih tinggi pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus dosa-dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, pangkat tinggi kagak sombong, jabatan tinggi kagak sombong, ngelayan sama kita, pangkat baru tiba jadi bini RT. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Nih, pangkat baru kaya dikit udah sombong. Apa yang mau kita sombongin bang? Kita lahir ke dunia emang bawa apaan? Kita nggak bawa apa-apa, kelanjang. Lahir ke dunia dibantuin orang kita. Siapa yang bantuin? Bidan, dukun beranak. Nama dikasih sama orang, pakaian dipakai sama orang, baju dipakai sama orang, celana dipakai sama orang. Lahir nggak bisa apa-apa kita, nggak bawa apa-apa. Apa yang mesti kita sombongin? Makanya kita sholat tuh, ketika sholat pak, lagi sujud tuh, anggota tubuh manusia kita nih yang paling terhormat kan mulia, yang paling mulia kepala. Nih pala nih, bercanda sama teman dikeplak marah kita, dicolek marah, kan paling mulia nih. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener, kita bikin KTP di kecamatan foto tuh, yang dipoto kepala. Ada orang Cibuntu KTP-nya gambar dengkul, ada kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Tetapi ketika sujud lagi sholat, lihat muka kita, pala kita sama rendahnya dengan kaki, sama. Bahkan pala kita lebih tinggian pantat dari pala. Padahal kita tahu pantat isinya apaan? Tokai. Nih ya Allah pak, apa yang kita sombong? Rasulullah pangkat tinggi nggak sombong, nggak pernah marahan Nabi mak. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan bang, lagi weekend, ngerti pak weekend, berjalan bersama nih, jalan bareng sama bininya Siti Aisyah, lewat jalan bareng berdua, ada orang kafir lewat ngasih salam. Beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamu alaika, kalau dia orang kafir asyammu alaika. Syammun artinya racun, asyammu alaika ya Muhammad, mampus tuh Muhammad. Tuh diterjemahin begitu. Nabi dikata mampus, marah kagak. Yang marah siapa? Siti Aisyah, istrinya marah banget dikata gitu lakinya. Apa dibalikin? Asyammu alaika wa laknatullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang tuh, asal tahu aja. Dikasih satu mulangin tiga. Dari dulu kali begitu. Banyakan dia. Marah Rasulullah enggak, pegang tangan Siti Aisyah yang diucapkan Rasul, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh. Begitu artinya po. Nabi enggak marahan. Lagi ceramah di Taif, kan ada ceritanya riwayatnya tuh. Lagi ceramah Nabi di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah, kening Rasulullah yang mulia. Jidat Rasulullah berdarah, ditakolin lagi ceramah. Marah kagak, yang marah malaikat Jibril. Bayangin malaikat Jibril yang marah.
Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal, gua tibanin, gua tibanin. Jangan Jibril, jangan. Gua tibanin, jangan. Kata gua jangan apa? Ini kalau bahasa kita begitu. Jangan Jibril, jangan. Gua tibanin, jangan. Emang apa sih, Mat? Sombong amat. Ini kalau bahasa kita begitu. Enggak Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini yang saya ceramain orang tuanya kagak ada yang beriman, nanti saya tungguin anaknya. Jibril tambah marah. Bagaimana sih, Mat? Anak bagaimana bapak? Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Udah pasti udah. Fotokopi bagaimana aslinya? Orang kafir ya kafir lagi anaknya. Jangan Jibril, kalau emang anaknya kafir, saya tungguin cucunya ntar dah. Bangetan sabar sih lu, Mat. Udah, lu mau apa sekarang? Rasulullah ngomong, Jibril saya mau berdoa sama Allah. Di doa itu yang nakolin. Apa doa Rasulullah yang terkenal? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Disambitin, ditakolin, berdarah, dibalikin, doain nama Nabi. Kalau model saya begitu, lain urusan. Tilek lagi ceramah, umpama saya lagi ceramah, umpama, wah, lu ceramah disemprot sama polisi, gas air mata, wah loh, kaget. Malaikat Jibril datang, Tilek. Umpama, ada apa Jibril? Ada apa Jibril? Bagaimana Monas gue cabut nih? Gua tibarin tuh yang nyemprot lu pakai gas air mata. Suruh sikat aja, mampusin Jibril. Loh, beda kalau kita ngomong, beda. Ya Allah, Rasulullah luar biasa bang kemuliaannya. Dibaca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin. Nabi demen sama orang miskin bang, maka Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng nanti di hari kiamat bareng orang miskin. Tuh Nabi doanya, ini doa yang gak pernah kita baca nih. Pernah empok doa begitu, ya Allah jadikan saya orang miskin apa? Enggak. Oh gak pakai doa begitu, emang udah turunan kita miskin. Ya emang udah lengket banget miskin sama kita. Akhirnya maksa kaya dah, obatan miskin mulu. Bini suruh jagain lilin. Mama kamu jagain, papa mau beraksi malam ini. Wah ilah langsung ada tembok jakoset. Kalau temboknya udah diaci enak. Udah tembok baru dikamprot doang. Kan bakrak bang, dikoset bakrak najong dah. Kaya kagak pantat pada bakrak. Ya Allah, Nabi demen sama fakir miskin po, senang bang. Makanya Nabi nyuruh idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Gila, orang kaya yang undang teragar-agag. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar tuh Ustaz ber-1000. La ilaha illallah sampai memuruh. Orang kaya yang mati. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar udah. Nih. Nabi demen sama fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum, nengokin yang sakit. Maka sunnah nengokin orang sakit, bang. Tetangga sakit datang tengokin lagi dirawat. Kemarin saya dirawat 4 hari. Impus, pada susah nih, nusuknya di mana kata tulang mulu kata di dokter. 4 hari, alhamdulillah kemarin Ustaz malam Sabtu baru pulang. Alhamdulillah kita bisa sehat, bisa kemari. Nyetirin diri tadi. Upir bareng mana tahu. Bang, Rasulullah nengokin orang sakit. Kita kalau tetangga sakit nengokin, datang. Cuman bawa tentengan, nengokin. Minimal jeruk 2 kilo bawa. Kadang orang nengokin doang ke rumah sakit kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus ya tanya. Apa yang lo rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Nah kok begitu lu? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Oh, lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga itu dia. Elah. Makanya Masya Allah Rasulullah luar biasa.
kemuliaannya. Apalagi di situ wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda, bang itu di belakang Nabi jalannya ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa sih kata lelet pada kaki ya, wah ilah ilallah, akhirnya kaki jemplung jegot ya kagak tahu. Elah tuh bocah lagunya tengil akhlak. Luar biasa bang. Ini Nabi dikumpulin kita di padang mahsyar semua manusia. Saat itu lagi butuh pertolongan, ngadu minta tolong kemana kita? Kedatang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami. Kami dalam kesusahan Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue membat juga. Akhirnya Nabi Adam dosanya cuma satu, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Dosa kita banyak, kita pengen masuk, kan kagak nyaklek urusan. Nabi Adam dosanya satu, diusir dari sorga, emang gara-gara digodain sama belis. Iblis godain Nabi Adam gak kuat, Jibril godain lah bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu-rayu, ayo dong rayu laki lu. Akhirnya dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam dong tayang. Buah khuldinya mam dong mam. Akhirnya kemakan juga, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, antar pulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Ibu Hawa maka gak makan buah khuldi, makannya nggak nyangkut di leher, dia leher perempuan malicin, ngikut makan juga, akhirnya nyangkut di dada. Tuh syukur po nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul, bayangin dah po kalau nyangkut di dengkul, lah ribet lah. Anak nangis minta teteh ngangkat dengkul, mimi tayang mimi, ribet udah pokoknya po ribet. Syukur dah nyangkut di dada. Terbelah dua nyampe di dada tuh, syukur lagi. Nah, kalau satu doang kayak tumor. Tahu aja deh bang, mengundang Ustaz PA lagi diundang. Ya, lain panitia. Pengen lagi udah puyeng kita mikirin laki kagak pulang-pulang. Ini tawa udah. Mikirin laki kagak putih-putih, emang orang hitam biarin bulu. Apa? Yang penting keras. Lo apa sih po? Keras kemauannya gitu kerja maksudnya. Tuh kita masya Allah bang, gak kuat Nabi Adam, gak sanggup. Kata Nabi Adam jangan menggoda, coba sama Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin Nuh, dia kan jawara. Ngadep ke Nabi Nuh, kita rombongan rame-rame. Nuh tolongin Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur, aduh nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Tasik. Kata Nabi Nuh, jangan mau gue dah, gue ribet ngurusin anak gue tuh, tanggung jawab di hadapan Allah, susah banget tuh bocah. Si kanan gue rawatin, atuh bocah susah banget, gue ajak naik getek, ya kagak mau. Jamuan kelebu ngikutin orang kafir. Udah sono aja sama Nabi Ibrahim bisa kali dia. Datang ke Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja nggak pakai diminta. Jangan mau gue, jangan mau gue juga punya dosa, gue seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Lah model kayak kita sama bohong saban hari jadi lalap. Agak nangis nyengir mulu. Ya Allah, Nabi Ibrahim gak sanggup, jangan menggoda. Mana bisa aja no. Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Udah coba datang sono ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah, jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini kagak punya gua. Makanya gua jomblo seumur hidup. Makanya Nabi Isa enggak kawin po. Makanya ikut-ikutan tuh umatnya ngikutin, kagak kawin juga. Tuh pastur nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa nggak kawin. Kan sayang punya perabotan nggak dipakai. Mubadir ya. Ya Allah, masya Allah pak. Nabi nggak ada yang sanggup nolongin. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang nolongin kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat Muhammad, angkat kepalamu, ngomong minta apa? Izinkan saya ya Rob memberikan syafaat buat umat saya ya Rob. Rasulullah diizinkan memberi syafaat.
Apa yang Rasulullah panggil? Ummati analaha ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini, sini, sini sayang. Nabi sayang buat sama kita. Dipanggil kita kok sama Nabi. Cuma ada cumanya yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya bang, enak aja. Ada mereknya yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat umatnya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Pala banteng mah nyeruduk mulu. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pohon beringin. Pohon beringin kuntilanak isinya. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudhu. Maka ini maulid sukses berhasil sesuai tema kita, wujudkan keteladanan hidup Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita apa? Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Kita pun pengen berubah akhlak kita. Kelar maulid, akhlak kepada Allah perbaiki. Artinya apa? Selesai maulid biar ada bekasnya. Kelar maulid yang belum doyan ke masjid, ayo kumpul ke masjid. Kita jamaah, bapak-bapaknya jamaah, anak mudanya jamaah. Masjid kita mau dibongkar. Mau dibongkar guru. Mau dibongkar. Mau dibongkar. Berarti kita yang bikin nanti. Kita yang bikin, kita yang ngisi dong. Jangan kayak kurung batang. Dibikin cakep kurung batang pakai stainless, disuruh masuk agak mau. Masuk lu, ya lu aja suruh masuk, kagak mungkin. Jangan sampai masjid kita bangun nggak ada yang ngisi. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan dikata apa bang, antepin. Orang baru doyan, jangan diaru-aruin, jangan diusilin. Tumben bang lu ke masjid, waduh bisa aja kabur. Antepin aja. Orang baru belajar sholat, lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru diandarin pelan-pelan. Nabi ngajarin gak sekaligus dakwanya. Basyiru wala tunafiru. Rasulullah bilang gitu, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah ngerangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Ini yang terjadi sekarang, pakai sentimen mulu, dikit-dikit sentimen mulu mau umat Islam. Umat Islam radikal, celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Berarti dia sentimen sama umat Islam tuh dia. Yang ngebom radikal, umat Islam itu teroris. Wah, sial diangkalan. Agama banyak di Indonesia, kenapa Islam terus yang dimusuhin bang? Ini perlu tanda tanya besar. Ulama begitu banyak di Indonesia, kenapa Habib Rizik terus yang dimusuhin? Gubernur begitu banyak di Indonesia, kenapa Anies Baswedan yang dimusuhin terus? Gara-gara banjir? Enggak, semuanya pada banjir. Se-Indonesia banjir. Kampung saya enggak terjadi kebanjiran, orang kebanjiran habis, Cibel jebol. Banjir ngikut semuanya. Lah yang Surabaya banjir, Anies yang disalahin, kan PA. Zaman Jokowi jadi gubernur, zaman Ahok jadi gubernur, itu banjir sampai ke istana negara, kagak pada komen. Sampai ke bundaran HI, kagak pada komen. Giliran Anies baru timbang begitu doang, pret. Buli-buli ketakutan tuh dia. Apa yang ada di sini? Ormas begitu banyak di Indonesia, kenapa FPI terus yang dimusuhin? Ini yang aneh bang. Kita buka pemikiran kita, kenapa ini dengan rezim sekarang, dengan umat Islam sangat takut, dikit-dikit curigain, dikit-dikit ngebom. Gak ada umat Islam itu yang tukang ngebom. Justru umat Islam yang berjuang merebut kemerdekaan. Siapa? Ulama kita, kiai kita dengan santrinya, siang perang, malam ngaji, siang perang. Berjuang merebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengusir penjajah umat Islam. Kenapa sekarang umat Islam yang dimusuhin? Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Baru kena oblang doang tadi guru. Ketan nih taran duren. Iya blebek perut lapar. Ini ya Allah, kita bingung sekarang, kita buka mata hati kita. Kenapa umat Islam terus yang dimusuhin? Nggak ada umat Islam itu teroris.
Anti Pancasila nggak ada, Islam udah ngajarin. Kalau anti Pancasila nggak ada, Islam udah ngajarin demokrasi lebih dulu. Sebelum ada Pancasila, Islam udah ngajarin duluan. Mana buktinya? Masjid yang akan kita bangun. Masjid tuh yang ada sekarang, kita lihat masjid kita. Masjid itu simbol demokrasi umat Islam. Apa di situ? Ada aturan. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid, buka sepatu. T. RW buka sepatu. W. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Rah. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Dus. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Tuh pinter anak-anak. Ya Allah. Dijaga bang kesuciannya masjid, dijaga tuh demokrasinya masjid, hebat. Biar kita punya sepatu emas, copotin masuk masjid, aturan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan pada usil dong. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Dia dari Kulon tuh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Dari Wetan, ngadep Ngulon. Lu dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing bang, rame masjid. Yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanau nanu silaing euy. Teman kita yang punya warung Padang takbir lagi Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Yang kasihan dari Ambon, Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih Islam udah ngajarin Pancasila, demokrasi lebih dulu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Itu bang, nggak ada umat Islam anti Pancasila. Udah ngajarin Bhinneka Tunggal Ika duluan. Kalau sudah masuk ke masjid semua jangan usil. Jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal bahasa, suku, jangan. Warna kulit begini nih kita jangan usil. Emang kita mesen? Kita kagak mesen po. Jangan ribut soal warna kulit dong. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil tuh orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Emang dia mesen? Yang kita kagak pesen jangan diributin. Walaupun beda suku, beda bahasa, tapi kalau dia muslim, dia saudara kita. Begitu tujuannya. Terapkan sholat jamaah di masjid. Ada imam, ada makmum. Sholat jamaah. Ada imam, ada makmum. Diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum, Ustaz dia tukang mabok itu, boleh jadi makmum? Lah boleh. Bacanya nggak fase Ustaz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Begitu dia dalam masyarakat. Rakyat siapa aja boleh. Tibang rakyat baru lahir brol, rakyat udah malah nanggung utang negara. Nggak sembarangan jadi pemimpin. Maka ada pilkades, ada pilkada, pilgub, pileg, pilpres, ada semuanya. Dipilih yang terbaik. Dalam ilmu fikih, sholat jadi imam itu ada syaratnya 4. Apa syarat jadi imam? Pertama fasih. Bacanya cari yang fasih. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir. Nggak boleh. Orang yang cacat hukum kagak boleh jadi pemimpin. Masa orang udah mantan narapidana dijadiin dirut BUMN tuh si Ahok sial diangkalan. Nggak ada aturan, undang-undang nggak mengatur begitu. Disalahin kenapa? Karena mereka yang berkuasa. Seorang pemimpin jadi imam aja di masjid tuh yang fasih bacaannya. Yang cadel minggir, jangankan yang bindeng, yang swing, bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Oh udah mendingan. Dengeran kita meninggal.
nggak jelas. Apalagi yang swing nggak boleh. Mohon maaf bang, teman saya swing, ngobrol sama dia udah kagak jelas. Pokoknya kepikiran kita kotor aja deh kalau ngomong dia. Namanya si Arif. Anak lo berapa Arif sekarang? Alhamdulillah niknya. Alhamdulillah niknya. Yang pertama yang kedua yang nantinya mau minta non. Jorok lu Rip. Malu minta not nat. Oh baru bisa ngesod. Yang pertama udah SMP kata dia, yang kedua udah SD, yang ketiga baru bisa ngesod. Ya orang swing. Nggak jelas. Yang pertama nat, yang kedua yang ketiga malu minta not. Oh. Nggak jelas. Tahu aja po, lu ngapain lagi udah. Mau nggak singgung mau ceramah gue pulang. Nggak demen mah jangan diundang lagi. Di sini doang yang undang. Sombong amat ya. Bisa aja lu bang. Nih ya Allah. Ustaz di kampung saya ada 2 orang fasih, bacanya fasih, sama-sama fasih Pak Ustaz. Bagaimana milihnya nih ya? Kalau sama-sama fasih, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya. Benar? Lah iya, ini jadi imam panjang buat bacaan, habis baca Fatihah sembahyang maghrib baca surahnya tabarok. Waqiah, dua makmum batalin, kagak, makmum kagak batal, ngikutin aja di belakang tetep ngikut, nggak dibatalin sama dia, cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin malu lagi. Bener bang? Iya, rakyat menderita, didiamin aja menderita aja rakyat, nggak ya sok gua kagak coblos lagi, lu kagak pilih, begitu bang, tuh begitu ngerendeng juga hati. Kalau jadi imam dulu Mu'adz bin Jabal tuh pernah diomelin sama Rasulullah, sholat maghrib sahabat Mu'adz ini habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, diomelin sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'adz. Apa kata Rasul? Ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'adz. Kenapa ya Rasul? Ente kagak boleh begitu. Kalau sholat jamaah rame-rame, ya nggak baca surahnya pendek-pendek aja. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam jamaah, itu suruh ringanin bacaannya. Begitu tujuannya. Kalau mau sendiri mau baca seterada. Iya, habis baca Fatihah lu baca 1 juz 2 juz, sampai kosong-kosong sujud sampai lama juga, kosong-kosong berjidat hitam juga nggak apa-apa. Kalau sendiri, tapi lihat jamaah, lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macam-macam, ada anak orok, ada orang bunting, ada kakek, ada nenek. Begitu, yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin. Rakyat tuh pengennya sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Agak muluk-muluk, ngapa semua dimahalin? Peka dong. Imam yang alim. Ustaz sama-sama alim ini. Fasenya sama, alimnya sama. Ya udah kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga ilmu fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang dijadiin imam. Waduh Pak Ustaz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Ustaz ini. Sama umurnya sepantaran, malah ulang tahunnya bareng kemarin. Sama. Ya udah kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Pak Ustaz dari masih kecil? Dia kan CS kental ini, wah habis dah syarat fikih, habis udah, nggak ada 4 habis. Teman ada syarat yang kelima, saya tambahin doang, ini mas syarat dari saya. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng satu kampung, syarat yang kelima ini mas syarat dari saya doang, ini saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Tuh, karena dia sabaran orangnya, malam ini pulang ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono nggak dikasih juga terima, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur, lo sabar. Kenapa Pak Tawa? Masya Allah, itu begitu Pak. Makanya Islam udah ngajarin demokrasi, kebersamaan kita dalam berjamaah. Tadi guru kita ketua pembangunan, ketua masjid udah bilang kita pengen kompak bersatu seperti 5 jari. Seperti 2 tangan nih, tangan kanan sama tangan kiri beda, kiri kanan beda nih, beda bang. Cuman akur, kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri, kagak, nggak. Kanan gatel, kiri juga sama, datang nggak diundang lagi. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan.
Lah orang dia mah kompak, tangan kanan cakep-cakep, kerjaannya salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri iri, kagak, yang kiri mah nggak iri. Kata yang kiri memang tugas gue bagian di belakang. Biarin gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan, antepin. Cuman yang kanan ada pikirannya sama kiri. Apa kata kanan kiri? Sabar lo, walaupun yang terima duit gue, yang terima gaji gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make lo. Tuh begitu biar kompak bersatu. Masjid kita mau bangun rame-rame. Kerjaan kalau rame-rame jadi enteng, bener. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Begitu musinya. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Dulu Nabi Sulaiman ngumpulin, mau jihad tuh, Nabi Sulaiman mau jihad nih Pak, ngumpulin semua umatnya, dikumpulin mau jihad. Ayo membantuin apa lo pada? Semuanya pada membantuin, termasuk binatang datang nyumbang. Datang gajah nyumbang kebo. Bener bang, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Gajah ngomong sama belalang, berantem, apa kata gajah? Balang, sumbangan lu kecil amat semut. Gua nih gajah, sumbangan gua gede dong, kebo. Nabi Sulaiman lihat gajah berantem sama belalang, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Belalang kecil, sumbangannya kecil, wajar. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumah cakep, mobil banyak, datang panitia pembangunan masjid, cereng, goceng, lecek banget, najong banget, ledek lu. Orang kaya pelit begitu bang, sumpahin lu, ntar duit tuh habis makan dokter semua. Sakit, habis semua, liver, jantung, habis makan duit dokter, habis yang makan, habis duit lu. Jangan begitu. Kenapa? Anfik ma fil jaib, ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Enak kita punya harta, bantu dengan harta. Ustadz yang gak punya harta ini emang gajian juga ya, namanya juga ngojek. Gak punya harta, saya punya pemikiran, bantu dengan pemikiran. Pemikiran gak punya, bantu dengan tenaga. Tenaga gak ada, bantuin dengan doa. Doa gak bisa juga, bantuin diem aja udah. Mendingan bantuin diem lu daripada bantuin duit kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngoceh mulu, ngoceh ngomong, komen mulu komen. Lu salah itu, yang bener bagaimana toh? Oh anak muda salah itu, yang bener bagaimana kong? Aku juga bingung, nih PA. Udah kagak bantuin apa-apa, ngoceh mulu. Udah bantuin diem aja. Ini bang, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Guru kita udah bilang 5 jari, jempol, simbol pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah jempolin pemerintah cakep. Yang ini tunjuk orang kaya kalau orang kaya tunjuk bang, rapi semua. Bang bangun masjid sono bang, orang kaya yang nunjuk, rapi tuh masjid. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Loh ditekuk orang kagak model lu. Orang kaya lagi duduk aja bareng kentut orang kaya, pret. Temen sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully. Setan lu, bangke bener lu. Gak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu. Pindah sono pinggir kali, diusir. Beda orang kaya mah telunjuknya manjur. Yang ini jari tengah, simbol ulama, TNI, Polri, polisi, abrit, jari tengah dia. Kenapa di tengah? Netral. Tengah-tengah, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah netral nih. Enggak kesono kagak kemari, tengah-tengah netral. Polisi, abrit netral, netral, netral. Netral lu, kemarin ngapa pilpres kagak netral lu, ya najong deh. Nih netral tengah-tengah, ya ini jari manis, simbol anak muda, masa yang paling manis, biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan kata guru kita. Perempuan nih kelingking, kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama perempuan bang, kelingking, lah kemana aja masuk, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, beli sodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya, masing-masing tugasnya kan enak. Cuman ada kelemahannya baik-baik. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Kenapa jempol? Karena jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi kan Bu Hawa. Tuh kelingking. Kelingking gak selamanya menang sweet. Kalau ketemu telunjuk baru kalah.
Udah tunjukin orang kaya. Nah, perempuan asal ngeliat duit udah teklok aja bang, biasanya begitu poho, biasanya. Tuh bukan matre, bukan, enggak matre, emang udah bawaan lahir. Perempuan lahir ke dunia itu bawaannya 3 bang, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang ada ustazanya yang ngajarin, emosinya bisa hilang ada gurunya yang ngajarin, yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang ini diselipin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lo. Nih Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan nih jempol semua jadi satu, bisa mukul tuh, mukul bisa, nampar bisa. Kalau kompak bersatu 5 jari, coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar bang. Lah nampar pakai telunjuk agak sakit. Kalau kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita berjuang, artinya apa? Nabi Sulaiman menggambarkan kepada kita berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita ayam, ayo kita kukuruyuk. Kalau jadi kambing yang ngembek, agak pantas. Jadi ayam ngembek, nggak pantas. Sesuai berjuang semuanya. Yang namanya berjuang udah punya senjata dong. Berjuang senjatanya macam-macam, ada golok, pisau, silet, kampak, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz musuh kita akar nangka, kampak maju kan ngepas. Ustaz musuh kita kumis, silet maju. Tuh ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis yang maju kampak. Oh kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih siapa jadi apa udah kagak jelas bang kita sekarang. Masya Allah, ayo yang ahli hukum bicara hukum, ya ahli ekonomi bicara ekonomi, enak semuanya masing-masing. Udahlah menteri jangan mengacak-acak urusan ustadz, jangan pakai bikin statement yang kagak ulama, jangan begini jangan, radikal jangan, nggak ada sama radikal. Baru tiba jadi angkat jadi menteri belagu banget, cingkrang radikal jenggot, najong. Emang ada kerjaan lain apa? Kalau masjid diawasin, orang sembahyang Jumat diawasin, ada polmas, polisi masjid, wah ya Allah, pendekat apa itu? Iya nggak ada, udah zaman kayak PKI begitu dulu, PKI begitu bang. Waktu pilpres aja kemarin lihat tuh polisi banyak di masjid waktu khutbah Jumat, diawasi tuh khotib-khotib yang radikal ngomongin politik, dicoret ditandain tuh masjid. Jangan begitu, nggak ada. Jangan sekali-kali ganggu umat Islam. Umat Islam kalau diganggu terus, wow, tahun sendiri tahun, baik-baik kok, gangguin tahun aja macem-macem, habis serbu. Iya diantup di ujung kemana diantup semuanya, dikejar-kejar sampai kita silap silap dikali, tetap aja ditungguin. Baik-baik, jangan bangunin macan lagi tidur. Makanya umat Islam jadi tukutik dah. Udah pejabat ngomong yang benar-benar aja, statement yang enak-enak. Jadi tokoh nasional bikin statement yang bagus, jangan kontroversi. Ayo kita ngademin umat, jangan bikin komporin terus. Kita kebersamaan, kekompakan. Iya jangan dikit-dikit nyalain FPI, nggak usah. Akhirnya ribut sekarang kita diadu domba bang. FPI diadu sama Banser, Banser diadu sama FPI, berantem ribut kita. Kita nggak pengen begitu. Udah NU berjalan sesuai dengan khitohnya. Ayo udah jangan berpolitik, NU nggak boleh, ya enggak. Kita pengen semuanya kebersamaan, kekompakan, bikin statement tokoh nasional yang enak-enak. Semakin panjang jenggot semakin goblok, kan salah nih statement. Ada tuh saya lihat, semakin panjang jenggot semakin goblok. Apa hubungannya jenggot sama goblok? Gak ada, jangan bikin statement begitu, nggak bagus. Itu yang sholat Jumatnya di Monas waktu 212 nggak sah. Tidurnya di Istiqlal, sholatnya di Jumat di Monas nggak sah. Siapa bilang nggak sah? Jangan ngomong begitu, ada dalilnya semua. Nggak usah bikin statement begitu. Mendingan sholat pakai baju batik daripada gamis buat demo. Ini salah, nyinyir berarti dia. Nggak boleh. Sebagai tokoh agama nggak boleh ngomong begitu. Ayo kita ademin masyarakat kita kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita, berjuang. Udah jangan nyampur-nyampur yang lain. Ya enggak, sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah kita pengen kompak bersatu. Khusus di kampung kita membangun masjid, ayo kompak bersatu. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, kan begitu. Siapa orang yang bangun masjid dari bangunin rumah di dalam sorga. Jangan pelit medit, main Jumat ngantongin duit bang, main Jumat ngantongin duit, main Jumat ngantongin duit di baju koko, main Jumat ini jangan belagu-belagu budek, main Jumat jangan rapi doang, udang-udang kayak ban Vespa, sorban nyengser, tasbih kayak biji pinang, kita krosok gede banget, walau kotak masih jauh, subhanallah, kotak udah deket, astagfirullah, kotak udah lewat, alhamdulillah, suwe bener dah. Jangan pelit kita, Masya Allah, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan, amin. Iya kalau kita kompak bersatu yang cakep kampung kita sendiri. Ya insya Allah bang kita bersatu. Masjid mau dibangun, kita kumpul. Ya kelar maulid, yang belum doyan ke masjid kumpul ke masjid. Yang belum doyan ngaji kumpul udah. Yang muda ngaji kan enak rapi. Di sini ada malam Jumatan, malam Sabtu, ada baca ratib, baca maulid. Kita hidupkan kampung kita. Insya Allah kalau kampung kita hidup, ada zikir, baca yasin, baca ratib, maulid yang dibaca, yakin berkah kampung kita.
Amin. Kita kirimkan doa buat orang-orang tua kita kalau malam Jumat ngaji. Apalagi udah tua, udah nenek-nenek ngaji, nek. Mau ngapain lagi udah tua? Memajang di jalanan, siapa yang godain? Nenek kagak mau ngaji. Jangan kan anak muda, setan aja ogah godain ngaji. Udah, tasbih, pegang, banyakin zikir. Cuma ada cumanya, godaan emang rada berat bang. Tantangan kita mengaji berat, ada aja. Udah pasti tuh. Tadi guru kita udah bilang setiap amal kebaikan kita yang kita jalanin ada godaan, cobaan, rintangan. Kalau kita pengen jadi pohon yang tinggi, siap-siap angin kenceng. Kalau angin yang kenceng, kenapa? Karena tinggi pohonannya, anginnya pasti kenceng. Kalau kagak pengen ketiup angin, jadi rumput. Nggak ketiup angin kagak dia, cuma dijak-injak kebo. Pengen kita begitu. Kita semuanya pasti ada resikonya. Semua berjuang pasti ada resikonya. Udah biasa, ada resikonya yang kita tanggung. Udah antepin aja orang mau ngomong begini, anak muda berjuang aja terus, mengatakan begini. Emang perjuangan begitu, ada aja halangannya. Hidup ini laksana sungai, ada aja tai yang lewat, antepin. Iya nggak apa-apa, berjuang terus. Maju perut, pantat mundur. Salah, maju terus, pantang mundur. Begitu mesti kita kompak bersatu. Kita ngaji, kumpul, enak bang, berkah. Sekarang godaan berat emang, ngaji ada aja halangannya. Udah rapi yasinan, kita mau siap yasinan malam Jumat, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Oh dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener manjur. Kira malam minggu udah dangdutan, dangdut nih, nonton kalian kondangan gerimis juga, uset gerimis lagi menonton dangdut, ntar juga penter. Anjur itu bang ngomongan. Emang ada aja halangan. TV di rumah siang malam nonstop godain kita. Anak emak maghrib berebut remote. Emang acara seru-seru maghrib. Apa yang gak ada di maghrib bang? Tayangan seru semua, lawakan ada di maghrib. Goyang-goyang, joget-joget, kelar jam 1 tengah malam, siaran langsung. Giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi. Siapa yang menonton? Burung gaok yang nonton. Rating yang jeblok kita dikasih. Sinetron udah kagak semenggak bang, nggak ada yang bener. Anak muda sinetron udah ngajarin berantem, tawuran, ngajarin pacaran. Ibu tontonan sinetronnya ngajarin selingkuh, ngajarin kagak. Wah tuh sinetron orang ketiga kan ngajarin kagak bener itu. Untung udah habis tuh sinetron bang. Iya seru emang itu. Mama kalau nonton gituan boleh gedeg banget. Sama si Yuni aja gedeg banget Yuni. Sian banget sama si Afifah Sepo tuh. Afifah yang kesian. Karena kan Afifah dihianati sama si Aris. Arisnya juga begitu juga, kagak punya ketegasan dia. Jadi demen sama Yuni, emang cakapan Yuni sama si Aris, masih Afifah bener po. Padahal Yuni udah pacaran dia masih Riko, masih aja jadi demen si Aris. Untung ada si Rangga perhatian banget bu tuh sama si Afifah. Ya tahu emang podong punya TV. Ya Allah itu luar biasa, gak ada yang apalagi sinetron kemari ya bang. Udah kebangetan lebay sinetron begitu. Burung batang nangkring itu yang listrik. Mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Udah dikuburin sampai gede kebakar. Kan PA itu. Kebangetan lebay itu mah. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, dipaketin mayat lu po. Udah, ayo godaan berat, tantangan berat, tapi yakin pahalanya semakin besar Allah kasih buat kita. Dah, udah jam 12 kurang, lapar udah nih, ya belum makan. Tadi ibu-ibu udah ngidang, saya lihat nasi uduk, telur digunting-gunting. Nah, telur dadar digunting-gunting, dicacak-cacak ya. Ya, mudah-mudahan ada ya. Lapar bang nih, jangan pulang dulu, belum doa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelar maulid semakin meningkat kualitas iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah semakin meningkat, ibadah kita sesama kita, ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial ke masyarakat, dan insya Allah kita kumpul bersatu malam ini kompak sesuai kita berjamaah, bukan hanya sekedar berjamaah secara fisik, tapi kita berjamaah secara batin. Artinya apa? Kita sama-sama kerja, bukan hanya sekedar kerja sama, tapi kita sama-sama kerja. Insya Allah kalau kita sama-sama kerja, turun rahmat dari Allah, kebersamaan itu ada. Apa yang Allah bilang? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan kita berjamaah, kumpul, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita raih. Tuh belum doa aja udah diatur. Nampan. Mau dibawa kemana itu? Dia diatur, ya dah, ya dah atur nampan. Jangan liatin saya pok, liatin nampan aja. Dah, yuk
Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua hadir panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Allah berikan kekuatan, kesabaran. Anak-anak kita yang lagi pada belajar kita doain po. Bu, semuanya doain biar diberikan kepahaman. Allah kasih ilmu yang manfaat. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Kita doakan orang tua kita, ibu, bapak kita, keluarga kita, guru-guru yang telah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita minta pula kepada Allah agar negeri kita, bangsa Indonesia, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, insya Allah doa kita semua buat pemimpin biar sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diberikan kekuatan, kesabaran dalam melayani kita, mengayomi kita. Dan kita doakan pula orang-orang tua kita yang sedang sakit, saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta berharap malam ini kumpul kita di sini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ada doa. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل سهل علينا كل عسير فتيسر بجاه النبي البشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا ووافقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا يا إلهنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.
Taqabbalallah taqabbal ya karim. Ibu bapak hadirin hadirat mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan dari saya, kurang berkenan di hati dan banyak kekurangan dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.